kelihatan oke di depan, tapi faktanya dia bermain di belakang. Jadi kelihatannya seperti pahlawan anti korupsi, tetapi faktanya dia juga pelaku korupsi. Selamat datang di Kacamata Sergi. Kacamata Sergi akan membantu Anda untuk melihat lebih jelas berbagai isu, baik itu isu sosial, isu politik, isu hukum, dan berbagai isu menarik lainnya. Sobat Kacamata Sergi, malam hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Tentu tamu ini tidak asing lagi di mata sobat sekalian. Beliau ini adalah seorang yang cukup familiar dalam kehidupan kemasyarakatan. Selain itu, beliau juga adalah seorang aktivis yang dulunya tergabung dalam aliansi Sadan BT Melaka untuk memperjuangkan pemekaran Kabupaten Melaka. Inilah dia, koordinator milenialis pencinta Melaka. Bang Roy, selamat malam. Selamat malam, Bang Sergi. Apa kabar? Puji Tuhan, sehat walafiat. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih sudah mau hadir di podcast Kacamata Sergi. Sudah menyediakan waktunya. Bang, saya mau ajak untuk berdiskusi sebentar. Saya tertarik dengan nama milenials pencinta Melaka. Kira-kira filosofi dari nama ini apa? Baik, terima kasih Bang Sergi, ini pertanyaan bagus. Milenials pencinta Melaka sendiri itu ada 3 kata millennials yang menjadi representasi kita pemuda Melaka. Kemudian pecinta itu kita adalah makhluk pecinta. Sebenarnya kita itu diciptakan oleh karena cinta, oleh Sang Pencipta, lalu hidup karena cinta, hidup untuk cinta. Dan itu kata yang indah sekali yang hampir diucapkan oleh setiap orang di setiap kesempatan dalam kehidupan. Dan Melaka itu sendiri adalah tempat di mana saya pribadi bersama dengan teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara di komunitas kami. Nah, untuk itu kita bersepakat untuk komunitas kita ini kita namakan dengan Milenials Pencinta Melaka atau MPM. Luar biasa namanya. Bang Roy, kira-kira MPM ini dia bergerak di bidang apa saja? Baik, saya ceritakan sedikit Bang Sergi. Jadi kita mulai bergerak aktif itu ketika ada badai Seroja 2021 lalu, April 2021. Ketika melihat banyak saudara-saudara kita tertimpa bencana, kita berpikir bagaimana untuk terlibat secara aktif dalam diskusi maupun eksekusi. Jadi dalam kegiatan badai Seroja itu kita berhasil menyalurkan barang-barang senilai kalau di total dalam jumlah rupiah sekitar 800 sampai dengan 1 miliar rupiah. Dengan teman-teman saya dari luar negeri, pastor, imam, awam yang punya kepedulian terhadap kemanusiaan. Tapi lebih daripada itu kita juga bergerak di banyak hal, terutama isu-isu terkait kemanusiaan, perempuan dan anak, lingkungan. Kemarin kita juga memperjuangkan bagaimana hak seorang anak perempuan yang mendapat perilaku kekerasan seksual oleh pelaku kekerasan seksual. Lalu kita aktif menanam pohon, kita aktif mengedukasi masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan agar tidak kemudian terjadi lagi bencana seperti badai Seroja 2021 yang menelan korban cukup banyak baik material maupun imaterial. Nah, itu dasar pertama kami membentuk itu. Namun itu sudah selesai, tugas kita tidak berhenti karena proses merawat dan menjaga ibu bumi tidak sampai di situ saja. Baik, Bang Roy, ini saya mau mengajak Bang Roy untuk kita berdiskusi sedikit. Tadi Bang Roy sudah menceritakan filosofi dari MPM itu apa, kemudian bergeraknya di bidang apa-apa saja, baik itu lingkungan, kemanusiaan. Saya mau ajak Bang Roy untuk kita berdiskusi ke arah yang lebih serius. Jadi ini terkait bagaimana mencegah korupsi. Menarik sekali ya, korupsi. Supaya ini agak berat sedikit, tapi kita di sini tidak berbicara hukum, kita bicara kemanusiaannya untuk kesejahteraan bersama. Bang Roy, kemarin tanggal 14 Februari
pasti Bang Roy baca atau nonton di YouTube berkaitan dengan tertangkap tangannya Ketua Araksi NTT, inisialnya AB. Kira-kira menurut Bang Roy, apa pendapat Bang Roy terkait Araksi NTT yang tertangkap? Araksi itu aliansi rakyat anti korupsi katanya. Nah, baik, terima kasih nih Bang Sergi. Ya, kami selain kemanusiaan ini sudah mencakup semua, tidak terkecuali isu politik, sosial, budaya, dan seterusnya. Nah, dan terkait dengan fenomena yang sempat viral akhir-akhir ini di sejagat NTT ya, tidak hanya di Melaka, tetapi sejagat NTT terkait Araksi, itu saya melihatnya dari kacamata kami masyarakat, bukan kacamata Bang Sergi ya. Kami masyarakat itu menilai bahwa ada sesuatu yang salah di sini. Di mana kita bergerak dari akar kata korupsi itu sendiri adalah kekurangan daripada sesuatu yang baik, korup. Ini juga sering juga orang bijak mengatakan kekuasaan atau kekuatan yang berlebih itu cenderung korup, cenderung dekat sekali dengan korupsi. Araksi ini cukup mendapat simpati masyarakat, terkhusus di Melaka ini, karena sejak hadir di Melaka, Araksi itu membuat gebrakan-gebrakan yang membuat semua mata tertuju pada Araksi ini dengan gerakan-gerakan mereka, perlawanan terhadap korupsi. Beberapa kasus di Melaka itu coba mereka angkat dan mereka advokasi. Tetapi sebagai masyarakat awam, kami merasa kecewa sekali. Kecewa sekali ketika ternyata orang yang bertindak harusnya melawan korupsi itu sendiri terlibat di dalam korupsi. Ini kalau kita mau sandingkan dengan isu nasional yang saat ini juga lagi viral dan hot, ada penegak hukum yang harusnya dia menegakkan hukum, tetapi dia sendiri yang melanggar hukum itu sendiri. Jadi ini hampir mirip kasus dua ini. Oleh karena itu, ya ini isu yang menarik banyak orang di Melaka ini, termasuk kami juga. Ada begini Bang Roy, tadi Bang Roy sudah menyampaikan, memang Araksi itu sempat mendapat simpati masyarakat. Bagi saya juga, saya berpikir bahwa ini belum final ya. Dengan tertangkap tangan saja kan kita masih menghormati asasnya praduga tak bersalah. Tapi itu orang hukum yang bilang. Tapi menurut masyarakat, Bang Roy sendiri, Araksi ini semenjak ya Melaka ini menjadi kabupaten, kemudian pada kepemimpinan bupati sebelumnya, dia sudah berhasil. Bagi saya dia sudah berhasil karena dia sudah melaporkan beberapa kasus korupsi. Misalkan korupsi bawang merah di Melaka. Kemudian pada 2022 kemarin dia sudah menandatangani nota kesepahaman dengan bupati. Bahkan bupati sendiri menjelaskan bahwa ada nota kesepahaman. Tapi itu baru awal nota. Kira-kira menurut Bang Roy bagaimana? Ada penantangan nota kesepahaman? Baik, terima kasih Bang Sergi. Saya sendiri sangat awalnya itu tertarik untuk mengikuti giat-giat Araksi. Sampai dengan bawang merah itu menarik sekali bagaimana mereka mencoba mengadvokasi, mendekati. Bahkan mereka datang ke Jakarta untuk sampai ke gedung KPK untuk mendampingi kasus ini agar terselesaikan. Namun seperti yang kita lihat bersama, bawang merah ini sebenarnya sudah di SP3 kan ya. Berarti sudah tidak lagi berlanjut di kepolisian. Namun yang baru terakhir ini saya dengar Araksi kembali coba untuk ini hidupkan lagi sampai dengan saat ini, dan menjadi ketidakjelasan akhirnya menjadi sesuatu yang tidak pasti, yang asas kepastian dalam hukum itu sendiri itu menjadi kurang. Kemudian terkait dengan nota kesepahaman ya, MOU, Memorandum of Understanding, yang dilakukan antara Araksi dengan Pemda Melaka, saya sudah baca juga, Bupati sudah secara tegas menegaskan sudah menarik kerjasama tersebut. Itu berkat juga ada banyak publik yang menilai lalu memberikan masukan kepada Bupati dan pemerintah daerah Kabupaten Melaka. Namun hemat saya,
mungkin kita bisa lebih dahulu memberdayakan potensi-potensi ataupun infrastruktur ataupun manusia-manusia yang ada di Malaka ini. Karena kita sendiri punya di Pemkab Malaka itu ada bagian hukumnya, lalu ada bagian inspektoratnya, dan juga kita punya lembaga DPRD yang punya fungsi pengawasan. Jadi jika boleh kita memberi usul kepada Bapak Bupati agar kita lebih dahulu memberdayakan instansi-instansi atau perangkat yang ada di daerah kita sebelum kita terjebak dalam kasus seperti ini. Terjebak seperti ini menjadi buruk bagi Bupati. Bupati bisa terdampak efek citra buruk karena mempercayai satu lembaga yang notabene kelihatan oke di depan, tapi faktanya dia bermain di belakang. Jadi kelihatannya seperti pahlawan anti korupsi, tetapi faktanya dia juga pelaku korupsi, pelaku penyuapan. Saya ingat betul waktu dalam masa-masa kampanye Bapak Bupati kita yang sekarang, Bapak Dr. Simonahak itu, beliau menggaungkan senantiasa untuk melawan korupsi, kolusi, nepotisme, dan bahkan koncoisme. Untuk itu sebelum kita membangun kerjasama atau membuat MOU dengan lembaga tertentu, terutama yang tidak resmi di luar pemerintahan, itu kita berharap supaya Bapak Bupati bersama atau siapapun di sini, kepala dinas atau siapa kepala yang punya kewenangan untuk itu, untuk tidak cepat-cepat atau terburu-buru dan cepat terkesan sekali dengan fenomena-fenomena atau apa yang ditampakkan awal-awal oleh orang-orang tertentu atau komunitas tertentu. Artinya Bang Royce juga mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi ya. Kita sebagai masyarakat pasti mendukung itu. Benar, sepakat. Kita dukung pemberantasan korupsi dan ya kalau bisa kita lebih bersifat preventif lebih bagus ya. Jadi ya mengajak supaya ada pencegahan bersama-sama semua. Jadi tadi Bang Roy tahu tidak mungkin isi dari nota kesepahaman itu seperti apa. Jadi mungkin ada hal-hal tertentu yang paling inti dari nota kesepahaman itu yang membuat Bupati mau untuk bekerja sama begitu. Jangan sampai ada hal lagi. Baik, kalau dari yang saya baca-baca selama ini di media, di WhatsApp group, di Facebook, di YouTube, itu kita tidak mendapati secara jelas apa isi ya daripada MOU atau nota kesepahaman antara pemerintah Kabupaten Malaka dengan Araksi. Tapi sempat ada juga yang saya baca itu ada dijanjikan proyek untuk dikerjakan oleh Araksi. Itu pun sendiri disampaikan oleh Ketua Kejaksaan Negeri ya? Atau Kepala Kejaksaan Negeri ya? Tapi kan itu jaksa tidak menyebutkan bahwa itu adalah di Kabupaten Malaka. Jaksa hanya menyebutkan ada kabupaten tertentu yang menandatangani MOU dengan Araksi. Iya. Ini sebenarnya dalam bahasa hukum memang kita tidak masuk ke wilayah sana karena terkait dengan pendapat-pendapat kita ini. Tetapi itu ada penegasan daripada berita-berita yang berkembang di Malaka sendiri bahwa masyarakat mengetahui pernah ada MOU antara itu. Jadi tanpa disebutkan oleh jaksa, masyarakat sudah tahu bahwa ini adalah kerjasama antara pemerintah Kabupaten Malaka dengan Araksi. Untuk itu yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kita bersyukur bahwa Bupati sudah mencabut itu kerjasama itu. Dan ini awasan kepada Bapak Bupati juga pengalaman ataupun kepala-kepala dinas atau kepala desa atau apa yang punya kewenangan dan jabatan untuk tidak sembarangan bersepakat atau membuat kerjasama dengan lembaga-lembaga terutama ya seperti LSM, seperti Araksi seperti ini, ataupun seperti MPM seperti ini. Baik Bang Roy, saya pikir cukup menarik diskusi kita kali ini ya. Jadi pada intinya dalam diskusi ini kita mau tahu apa harapan Bang Roy terkait pencegahan korupsi ke depan di Malaka ini. Baik Bang Sergi, sebelum kita sampai ke situ saya juga tadi sempat terpikir membaca juga itu banyak kepala desa yang di kemarin-kemarin itu kalau tidak salah di bagian Dapil 3 ya. Di beberapa desa itu ada pencegatan apa dengan para kepala desa di periode sebelumnya itu. Araksi pernah melakukan kegiatan-kegiatan seperti APH, aparat penegakan hukum, memanggil orang dan seterusnya.
itu jadi pembelajaran, membuat para kepala desa takut menggunakan dana desanya, anggaran yang ada di desanya untuk melakukan perbaikan-perbaikan membantu masyarakat di desa. Saran kepada para kepala desa pun sama seperti yang lain, Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda ataupun siapapun, untuk lebih berhati-hati dan tidak perlu takut dan cemas pada teror-teror yang dikeluarkan oleh mereka-mereka yang berteriak kencang tentang pencegahan korupsi, tetapi mereka sendiri yang melakukannya. Jadi ini korupsi ini hal yang berbahaya sekali karena dia menarik, menjanjikan, menawarkan sesuatu yang sifatnya euforia ya. Seperti kita juga terrentan ini. Bang Sergi, saya itu korupsi itu dia menarik sekali karena seperti orang berjudi, dia mendapatkan sesuatu yang gampang, lalu dia terbiasa, lalu ini, dan itu harus kita mulai dari rumah sendiri, dari dalam rumah. Untuk teman-teman, saudara semua, sahabat, kita mulai dari anak-anak kita, terhadap kita sendiri. Korupsi waktu, korupsi pekerjaan, korupsi volume di dalam rumah itu, anak kita didik supaya disiplin waktu, tidak berkata yang tidak benar, dan seterusnya. Ada upaya-upaya kecil. Jadi kita harus mulai dari rumah, dan kami dalam komunitas milenial pencinta Malaka, kita sebagai yang mencintai ya, termasuk saya pikir Bang Sergi, kita semua ini mencintai Malaka ini, kita bersama-sama berkontribusi, ya minimal kalau saya punya saudara yang ASN atau pejabat atau siapa yang punya kewenangan terkait dengan pengelolaan keuangan negara, kita bersama-sama jaga mereka. Minimal dengan tindak tanduk kita. Kita jangan terlalu tekan saudara kita yang pejabat itu untuk bantu kita terus, bantu kita sedang kita bersantai-santai dan tidak bekerja. Mari kita bekerja bersama-sama, biar karena mereka berbahagia, dan kita jangan terlalu memaksa mereka untuk memberi beban mereka, dan akhirnya mereka jatuh pada lubang korupsi ini dengan kewenangan dan kekuasaan yang ada pada mereka. Itu hanya usul saran dari kami, dan saya sendiri dan keluarga dan sahabat kenalan, kita semua insan yang lemah, yang tidak bersih, tidak sempurna. Kita mendoakan pertama-tama ya Pak Ketuanya yang sementara ini ditahan bisa segera bertobat ataupun bisa mendapatkan pencerahan, pengampunan, dan seterusnya. Dan kita semua juga, mari kita sama-sama gandeng tangan untuk kita bangun Malaka ini bersama-sama. Karena satu dua orang saja tidak bisa. Pak Sergi, Bang Sergi. Oke. Jadi sekali lagi ya terima kasih Bang Roy, kita sudah ngobrol ya, sudah berdiskusi tentang bagaimana pencegahan korupsi itu. Jadi di situ Bang Roy bisa menilai ya, ini adalah suara masyarakat. Semoga kedepannya ya lebih berhati-hati lah para pemimpin kita dalam hal melakukan kerjasama dengan semua LSM yang mengatasnamakan korupsi. Karena pada dasarnya pikir sudah cukup ada lembaga yang sudah menangani tentang kasus-kasus hukum. Ada kepolisian, kejaksaan, bahkan sudah ada KPK. Jadi mari kita percayakan kepada mereka, karena mereka itu adalah lembaga negara. Jadi baik pemirsa Kacamata Sergi, jadi mungkin sekian episode kali ini. Nanti kita akan berlanjut di episode-episode yang akan datang dengan berbagai isu menarik lainnya tentang baik itu isu sosial, politik, hukum, dan masih banyak lagi. Tetap mengikuti channel YouTube ini karena pasti akan memberikan Anda informasi-informasi penting melalui Kacamata Sergi. Terima kasih dan salam. Dan salam kacamata.